Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah mempunyai kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para penggarap kebun anggur itu sungguh jahat. Telah diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk mencari penghasilan
guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Malah tidak mau menyerahkan hasil yang menjadi hak pemilik kebun anggur itu. Marilah kita berdoa. Guru abadi, Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya guru yang maha bijaksana. Terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau tidak pernah bosan berbicara kepada kami yang malang ini. Kami ingin menjadi orang yang baik, tetapi melakukan kesalahan demi kesalahan. Tetapi syukurlah, kasih-Mu melampaui kelemahan kami, dan pengampunan-Mu lebih kuat dari daya rusak oleh dosa kami. Kami sadar telah menyia-nyiakan rahmat demi rahmat dan menodai berkat demi berkat yang Kau curahkan kepada kami. Karena itu, jamalah hati kami agar lemah lembut seperti hati-Mu. Pimpinlah kami keluar dari kegelapan dosa menuju cahaya lilin Paskah-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.